Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya kembali lagi mengundang pengamat politik Islam kita, doktor muda kita, Bapak Ridwan Pawallang, SMHI, untuk membahas tema diskusi tokoh luraya kenapa sulit bersaing di Pilgub Sulawesi Selatan. Nah, untuk membedah tema ini, saya langsung mendiskusikannya dengan Pak Dr. Ridwan Pawallang. Sebelumnya, saya menyapa beliau. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Cuaca ini tidak menentu. Kadang hujan turun, kadang panas. Ya. Ini bisa mengganggu fisik ini, Pak Dokter. Kedua itu ya nikmat yang perlu kita terima dan syukuri. Betul. Baik, sahabat dan sobat IPISO, kami langsung mendiskusikan tema yang kami akan diskusikan pada kesempatan kali ini. Pak Dokter, kalau dilihat dalam perjalanan Pilgub sejak 2007-2008, luraya ini kelihatannya masih sangat sulit bersaing di perhelatan Pilgub. Keluarga besar Kahar Musakar, tokoh populer di luraya, dengan putra-putranya yang populer seperti Asis Kahar Musakar, maju di 2008 sebagai 01 berpasangan mobil Handaling, kalah urutan ketiga. Berikutnya maju lagi di 2013 berpasangan dengan Ilham Arif Syajudin, kalah lagi. Maju lagi kemarin dan tidak canggung-canggung, dua bersaudara maju. Asis Kahar berpasangan dengan Nurdin Halid. Kemudian Andi Musakar, adiknya, saudaranya, berpasangan dengan almarhum Iksan Yasin Lipo. Dan kedua-duanya kalah lagi. Nah, apakah nasib sial yang menimpa keluarga Kahar Musakar ini berpotensi pula dialami oleh tokoh-tokoh luraya yang lain, yang dalam kacamata saya ada dua tokoh luraya yang dianggap berpotensi untuk bisa muncul di perhelatan Pilgub. Yang pertama adalah Bupati Lutra Indah Putri Indriani, Ibu Bupati cantik ini, dan Bupati Luwu Opu Andi Basming Matayang. Tentu selain kedua tokoh ini yang mungkin baru menghiasi perhelatan Pilgub ketika muncul dari 2024 nanti, tentu Asis dengan saudara-saudaranya atau keluarganya pun masih berpotensi muncul. Pertanyaannya adalah, pertama kita mulai dari membedah apa penyebab dari keluarga Kahar Musakar ini itu sulit untuk memenangkan Pilgub. Karena siapapun yang menggandeng keluarga ini, itu selalu kalah. Seperti apa analisis Pak Dr. Ridwan Pawallang? Baik, Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat sobat dan sahabat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di IPISO Rumah Edukasi, channel YouTube sebagai preferensi politik yang ada di tingkat sosial, begitu pula akan menjadi preferensi di tingkat nasional. Amin. Baik, Kak Kadir, terima kasih atas undangannya. Ya, sama-sama, Dokter. Saya ingin kilas balik dulu dalam konteks pilkada elektoral ataupun pemilihan langsung sejak dihelat di pasca reformasi tentang pemilihan langsung untuk skala pilpres dan pilkada ataupun pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota dan bupati.
Sesungguhnya ini membuka ruang bahwa secara politik hukum demokrasi kita sudah memberikan ruang kepada semua elemen bangsa, semua figur, semua elit untuk kemudian tampil melakukan, mengajukan dirinya dalam konteks popularitas, elektabilitas, dan elektoral ke publik. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya secara yuridis formal semua kita ini berhak untuk dipilih dan memilih. Nah, oleh sebab itu ruang ini secara yuridis formal sudah membuka, memberikan peluang, memberikan ruang kepada semua pihak. Oleh sebab itu saya pikir ruang-ruang ini perlu untuk kemudian dibaca dalam konteks figuritas. Nah, oleh sebab itu kalau kita berkaca dalam konteks Lu Raya berikut pemekaran-pemekarannya ya, dari Kabupaten Lu menjadi Kabupaten Lu Utara, Kota Palopo sendiri, dan Lu Timur, sesungguhnya ini adalah bagian daripada sesungguhnya mendorong bagaimana politik elektoral dalam konteks demokrasi pemilihan langsung, khususnya di Lu Raya ya, yang 4 komponen kabupaten kota itu, kemudian dibukakan ruangnya, kemudian tampil mengusung, memilih sendiri pemimpin-pemimpin daerahnya dalam rangka membuka ruang demokrasi, begitu pula dampaknya berimplikasi terhadap kesejahteraan dan memajukan Kabupaten Lu yang memang selama ini menganggap ataupun dianggap sebagai daerah yang punya SDM, ya, punya SDA, tetapi tidak cukup, ya, kebijakan, pantauan dan seterusnya untuk kemudian dikelola, lalu kemudian mendapatkan kesejahteraan. Nah, dari sisi komposisi pemilih sebetulnya ataupun masyarakat Lu Raya ini, itu saya pikir sekitar 60% penduduk asli. Betul. Ya. Kemudian data pemilih ataupun penduduk yang berasal dari luar daerah atau dalam rangka kebijakan pemerintah transmigrasi itu juga sekitar kurang lebih 30%. Nah, oleh sebab itu dari komposisi-komposisi ada ini sebetulnya itu memungkinkan bahwa siapapun pemilihnya dan siapapun yang akan dipilih itu terbuka untuk dipilih. Nah, hanya saja memang perlu ada upaya keyakinan ya, dan upaya memberikan ruang kepercayaan kepada figur-figur yang muncul untuk kemudian bagaimana bisa diterima, ya. Artinya apa? Bahwa Lu Raya itu memang perlu ada konsolidasi, soliditas, dan bagaimana komitmen internal mereka sesama Lu Raya, mulai daripada kelompok yang berkepentingan sebagai calon-calon kontestan, begitu pula kelompok-kelompok pemilih di bawah sebagai pemilih masyarakat secara umum itu kemudian menyatukan visi dan gagasan bahwa di awal pemekaran Lu Raya itu dalam rangka mendorong kesejahteraan. Nah, momentum ataupun instrumen untuk mendorong kesejahteraan itu, bagaimana Lu Raya ini terberdaya, adalah bagaimana mendorong, salah satu instrumennya adalah instrumen politik elektoral ini. Nah, sebab itu, hal yang paling utama yang perlu dilakukan adalah meyakinkan figur-figur yang kemudian muncul, lalu kemudian bagaimana di bawah soliditas. Sebab kalau kita berkaca sesungguhnya, sepanjang pemilihan kepala daerah secara langsung, itu belum pernah kita melihat bahwa Lu Raya, baik figur maupun pemilihnya, itu menyatukan pada kekuatan tertentu saja. Ya kan? Paling tidak, misalnya siapa? Ya, apakah itu harus putra daerah sebagai 01 atau 02, atau mendorong kepada orang lain dan seterusnya. Tetapi ke depan setelah terpilih, ada hal lain yang bisa dilakukan. Nah, saya pikir hal yang utama perlu dilakukan adalah persoalan pemilih itu sendiri, penduduk, untuk menjaga kekompakan secara internal, lalu kemudian interest group ataupun kelompok-kelompok yang berkepentingan di elit-elit, yang notabene adalah mereka bagian daripada Lu Raya. Yang dulu, Kak. Baik, pembuka diskusi dari Pak Dr. Ridwan Polang mengantarkan diskusi kita, sahabat dan sobat IPISO. Kita kembangkan seperti judul
dan tema diskusi kita, kenapa Lu Raya sulit bersaing, tadi sudah ada pembuka, dan kenapa keluarga Kahar Musakar yang begitu populer itu sulit membantu orang-orang atau figur-figur yang menggandeng mereka. Padahal Aziz Kahar waktu maju DPD, kalau tidak salah 3 periode ya, itu selalu suara tidak pernah di bawah 1 juta atau 30%. 1 juta berarti sekitar 20% suara Sulawesi Selatan. Begitu dia maju di perhelatan pilgub, suaranya tidak pernah lewat dari 7%. Aziz Kahar ini. Artinya angka yang tidak maksimal untuk membantu calon gubernur untuk menang. Apa faktor-faktor yang lain selain tadi, kalau tidak salah pembukanya tadi ada ketidaksolidan ya, yang yang melanda masyarakat Luraya, sehingga kantong-kantong suara di sana di dalam perhelatan pilgub tidak bisa direbut calon yang maju di sana itu di atas rata-rata atau mayoritas dibanding lawan-lawannya. Ya. Kalaupun mereka unggul di sana, hanya unggul tipis aja, itu pun kadang hanya unggul di 1 kabupaten tapi kali 3 kabupaten. Ya. Nah, dan itu bukan unggul namanya. Seperti itu. Faktor apa? Apakah Pak Dr. Ridwan sepakat dengan isu yang beredar bahwa faktor karena keluarga Kahar ini dianggap mewakili kelompok Islam yang tergolong garis keras, atau faktor-faktor apa yang membuat kenapa masyarakat begitu ketakutan atau sulit menerima perwakilan Lu Raya 2 periode 3 periode selama maju ini, Pak Dr. Ya baik, terkait dengan histori Bapak Kahar Musakar yang kemudian mengambil peran politik atau pilihan nasional, pilihan berbeda terhadap teman-temannya yang lain, saya pikir itu juga adalah menjadi evaluasi. Ya. Salah satu faktor mungkin salah satu faktor yang selalu yang senantiasa direevaluasi setiap momentum. Walaupun sebetulnya itu adalah sesuatu yang sebetulnya sudah lewat, dalam arti bahwa sesungguhnya hari ini putra-putra beliau di semua level, di semua aktivisme, baik di Sulawesi Selatan, di lokal, begitu secara nasional, mungkin internasional, mereka tidak lagi menggaungkan bahwa sesungguhnya ini perlu ada negara Islam dan seterusnya, ataupun masyarakat yang menggaungkan tentang syariat Islam, penegakan syariat Islam dan seterusnya. Kalau Aziz Kahar itu mengkampanyekan syariat Islam. Ketika beliau berada pada awal reformasi, itu yang muncul lewat KPPSI. Nah, walaupun sebetulnya secara teoretik, Kak Kadir, saya selama kurang lebih S1, S2, S3 cukup konsen mempelajari tentang bagaimana teori penegakan dan penerapan syariat Islam. Hanya saja memang pada konteks ini, selama itu dilakukan dalam konteks dan pendekatan konstitusional, normatif, dan pendekatannya humanis, jadi itu bisa sah-sah saja dilakukan. Terbukti bahwa beberapa regulasi, baik undang-undang dan seterusnya, itu diaplikasikan dan diterapkan dan diterima oleh masyarakat Muslim di Indonesia, begitu pula non-Muslim. Hanya saja memang ini kan hanya persoalan metodologi saja, Kak Kadir. Sesungguhnya apa yang dilakukan hari ini, saya ingin katakan bahwa tasarruful iman ala rakyati manutung al-maslahah. Bahwa kebijakan-kebijakan, begitu pula regulasi, bagaimana politik hukum tentang apa yang ingin kita pikirkan, itu bermuara pada kesejahteraan. Kesejahteraan itu adalah sebuah common mind yang bisa disepakati oleh semua pihak. Nah, sebab itu kalau kita berkaca kepada figur ini ataupun genetika politik Kahar Musakar, sesungguhnya hari ini adalah welcome terhadap NKRI ini. Hanya saja memang kalau saya faktor dominan yang hari ini muncul adalah memang politik elektoral DPD dan pilgub itu berbeda, Kak Kadir, setahu saya. Yang kedua, saya pikir untuk tidak kemudian mengajak dan memprovokasi Bapak Aziz Kahar Musakar, beliau perlu berkaca kepada Pak Andi Musakar sebagai bagian yang pernah sukses memimpin Kabupaten Lu, dan terbukti bahwa sesungguhnya beliau ini di kampungnya paling tidak
Pilgub 2018 itu terbukti menang di kampungnya, Pak. Artinya apa? Memang masyarakat membutuhkan pembuktian bahwa kerja-kerja real, kebijakan-kebijakan yang langsung diintervensi oleh seorang figur ketika dia menjabat, itu dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang kedua saya ingin katakan bahwa sesungguhnya faktor berikutnya yang saya katakan adalah tokoh-tokoh raya ketika dia tampil, apakah dia adalah cagup ataupun cawagup, tidak mesti dia mengandalkan kampungnya sendiri, Pak. Dia perlu membuka peluang kantong-kantong suara di tempat lain. Kayak gitu. Dan itu saya pikir yang terjadi dilakukan baik sayang satu, sayang dua. Begitu pula misalnya Prof Andalan 2018 juga kan membuka peluang itu, dan itu saya pikir terbukti dan bisa kemudian memenangkan pertarungan pilgub. Nah, sebab itu selain yang kita sampaikan tadi ke Kadir, saya pikir minimalisasi tentang stigma itu juga sudah mulai berkurang, dan saya pikir figuritas juga itu perlu dilakukan, dan saya pikir juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kekompakan selain menyatakan bahwa memang di luar raya sejauh ini belum ada kata sepakat, misalnya ingin mendorong keluarga ataupun genetika politik almarhum Kahar Muzakkar untuk didorong. Atau misalnya ketika muncul figur potensial lain, mengapa tidak keluarga ini kemudian mendorong bersama-sama menjaga kekompakan untuk mendorong dalam rangka kemudian menampilkan sosok daripada putra-putri luhur raya untuk tampil di perhelatan pilgub ke depan. Nah, ini saya pikir yang perlu menjadi catatan ke depan untuk menghadapi pilgub di tahun 2024 sebagai bagian daripada tawaran-tawaran tadi diskursus yang kemudian akan muncul ke depan, Kak Kadir. Balikan. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pendalaman menganalisa tema diskusi. Saya sebelum lompat ke pertanyaan berikutnya sedikit menambahkan, saudara. Kalau dilihat memang dari 3 kali maju Aziz Kahar atau keluarga Kahar Muzakkar, memang mereka terstigma sebagai keluarga yang berasal dari kelompok Islam garis keras karena mungkin stigma dari bapaknya almarhum atau Pak Kahar Muzakkar ya masih melekat, khususnya pada kelompok-kelompok non-muslim. Kelihatan sekali masyarakat Toraja Utara, Chinese atau kelompok-kelompok non-muslim, non-muslim yang lain seperti pendatang-pendatang kayak Hindu, Bali dan lain-lain, itu sangat ketakutan ketika mendengar ada nama Kahar Muzakkar, mau Aziz Kahar Muzakkar, mau Andi Muzakkar. Ini sebenarnya problem dan PR bagi Kak Aziz Kahar atau Andi Muzakkar ketika masih menatap pilgub 2024. Mereka harus mampu menghilangkan stigma itu, bahwa saya bukan seperti bapak saya adalah masa lalu, masa kini adalah saya, dan saya taat dan ikut pada NKRI. Ya, saya pikir itu yang harus dihilangkan, stigma itu yang harus dihilangkan oleh Kak Aziz Kahar. Jadi kita tahu bahwa beliau tidaklah seperti bapaknya garis perjuangannya. Beliau memperjuangkan apalagi kemaslahatan umat dengan cara-cara yang cukup elegan. Tapi stigma itu susah hilang bagi keluarga Kahar Muzakkar. Makanya di Toraja dan Toraja Utara itu siapa yang menggandeng keluarga Kahar Muzakkar itu sulit untuk mendapatkan suara. Sementara Toraja dan Toraja Utara salah satu geopolitik yang selalu jadi penentu pertarungan di Pilpres. 3 periode ini siapa yang menang di Toraja dan Toraja Utara itu pemenang pilgub. Ya. Syahrul Yassin Limpo 2 kali menang, pemenang NA. 2 kali menang di Toraja dan Toraja Utara, dia menang. Jadi Toraja itu selalu jadi penentu. Ya. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perlu keluarga ini istirahat dulu? Maaf, kita tidak mau membatasi ruang demokrasinya orang, tapi ini hanya sekedar diskusi, edukasi, dan memberikan ruang kepada tokoh Luhut yang lain untuk tampil. Seperti misalnya Bupati Luhut saat ini, Pak Andi Basmi Mataya. Beliau seorang birokrat senior, tokoh yang sangat karismatik,
di Luwu, beliau sangat dihormati ketokohannya. Kemudian ada ibu cantik kita, India Putri Indriani, ibu bupati cantik kita. Beliau juga termasuk bupati perempuan yang sukses, mulai dari wakil bupati dan sekarang 2 periode menjadi bupati. Apakah perlu kita edukasi agar keluarga Karamusakar memberikan ruang dulu kepada kedua sekampungnya ini untuk mewakili Luwu Raya? Nah, ataukah ya kalau mereka memaksakan maju, ya harus menghilangkan stigma yang tadi. Analisis Pak Dokter, seperti apa melihat situasi itu? Dalam politik itu kan perlu ada negosiasi kepentingan. Komunikasi Bukan politik. perlu, tapi memang ada, Pak, dan diakui dan dialami oleh setiap momentum, setiap orang dan seterusnya. Nah, kepentingan itu di sana saya pikir adalah kepentingan apa istilahnya? Kepentingan yang juga tidak bisa dipisahkan daripada modal, ya, modal popularitas, elektabilitas dan elektoral lah, dan seterusnya. Nah, saya ingin katakan bahwa sesungguhnya sejak 2014, ya, mulai dari tingkat pilpres, ya, pilpres sampai ke pilgub sampai kepada tingkat bawah, kemudian itu menjadi cerminan bahwa sesungguhnya pergeseran figur itu adalah figur yang kemudian sukses di tingkat eksekutif, yang gitu. Nah sekarang kalau nama-nama yang disebutkan tadi, Opu Andi Baswi Matayam, begitu pula Ibu Indah dan seterusnya, adalah sejauh ini adalah orang yang orang yang sukses, ya, orang yang sukses dalam perhelatan politik elektoral di tingkat kabupaten. Nah, oleh sebab itu, kalau hari ini kemudian disepakati di Luwu Raya dua ini perlu duduk untuk kemudian menyatukan persepsi dan kesepahaman mereka, siapa yang disepakati di antara mereka, berdasarkan kesepakatan secara umum, figur-figur yang ada, yang kita sebutkan itu sebagai kelompok yang berkepentingan, ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Pun juga kita tidak katakan bahwa sungguhnya cuti dan seterusnya. Tetapi ini adalah sebuah kesepahaman bahwa memang Luwu Raya sejak berdasarkan evaluasi kita, sesungguhnya mereka ini perlu solid. Solidnya itu bukan saja pemilihnya, Pak, tetapi juga perlu solid di tingkat elit, kelompok-kelompok ataupun elit-elit yang punya kepentingan terhadap politik elektoral atau pilgub itu sendiri. Nah, yang jadi problem kan tidak solid elitnya, juga tidak solid di bawah. Kan? Di samping itu juga ada 30% lebih yang kemudian adalah penduduk pendatang, yang saya pikir ini kadang-kadang menjadi swing voter, ya. Swing voter ini adalah kelompok pemilih-pemilih yang yang mengambang, ya. Pemilih yang belum dalam setiap pilkada, momentum pilkada itu tidak pernah kemudian menunjukkan sikapnya, ya, sikap politiknya, perilaku politiknya dan seterusnya. Nah, kelompok ini sebetulnya yang rentan terhadap keterpecahan yang kemudian bisa dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu ataupun tim yang lain untuk kemudian memecahkan. Di samping itu, ya, kelompok sebagai penduduk asli Luwu Raya juga ini sendiri sebenarnya sepanjang pilgub, ya, 3 periode pilgub ini itu juga tidak menunjukkan soliditas untuk memilih seseorang. Faktanya di tahun 2018 ketika kita melihat pasangan NH, Pak Aziz, ya, Pak IEL dengan Andi Caka juga kan keduanya ini tidak memperoleh tidak memperoleh suara yang signifikan. Begitu pula suara-suara yang muncul kemudian itu juga tidak menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka ini ada lebih unggul. Beda-beda tipis di antara mereka ini, PKD. Nah, oleh sebab itu, perolehan-perolehan ini sebetulnya itu bisa mengindikasikan bahwa sesungguhnya, indikasi yang bisa kita baca bahwa sesungguhnya baik kelompok elit maupun kelompok voter, pemilih, masyarakat Luwu Raya itu juga tidak menunjukkan kekompakan dalam memilih
untuk mengusung, memenangkan calon-calon yang notabene di antara mereka ini adalah menggandeng ataupun pasangan dari Luhut Raya. Nah, ini kan jadi problem tersendiri. Nah, kalau ini bisa dilakukan ke depan dengan melihat indikator dan kriteria-kriteria yang kita sebutkan tadi, sesungguhnya ini bisa menjadi sesungguhnya kekuatan besar di Luhut Raya. Dan juga saya pikir itu akan menjadi preferensi bagi masyarakat ataupun pemilih di luar Luhut Raya, Pak. Karena sesungguhnya mereka ini, saya harus katakan bahwa kedua tokoh, baik Opu Andi Basmatawa maupun Ibu Indah ini adalah sejauh ini saya katakan beliau berdua ini adalah orang yang sukses, figur yang sukses, bupati yang sukses di daerahnya masing-masing. Baik secara politik maupun dampak pembangunan dari kebijakan-kebijakan yang berdua ini telah gaungkan dan florkan di masyarakatnya masing-masing. Itu ya, Kadir. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pendalaman diskusinya makin menarik bersama Pak Dr. Ridwan Mawalan, sahabat dan sobat IPISO. Pak Dokter, dua tokoh, Ibu Indah Putri Indriani dan Bapak Opu Basmi Batayang, kedua-duanya memiliki kelebihan yang pasti dibutuhkan calon dari selatan. Dari selatan itu bisa Adnan Puricita, bisa Dani Pomanto, bisa Ilham Arif Sirajuddin, mantan wali kota dua-duanya ya. Dari tengah, PLT Gubernur atau gubernur yang hampir definitif, Andi Sudirman, dan Taufan Pawe, Nurdin Halid yang tadi sudah menyatakan di hari koperasi. Ini juga jadi sorotan di hari koperasi, dia deklarasi maju calon gubernur ya. Dua-duanya ini dibutuhkan. Opu Basmi Batayang, birokrat senior. Beliau murni birokrat senior. Karismatik. Bangsawan Luwu beliau. Dan geopolitiknya besar. Kabupaten Luwu itu terbesar suaranya dari seluruh Luhut Raya kan. Gitu. Ibu Indah Putri Indriani. Dia perempuan, gender. Ketika misalnya orang membutuhkan figur perempuan, 2 periode jadi bupati juga sama dengan Opu, dan geopolitiknya juga cukup bagus, Luterah, Enrekang, nah, gitu. Kira-kira kalau menurut kacamata Pak Dokter, kalau seandainya Adnan maju calon gubernur, siapa yang paling dibutuhkan di antara dua ini oleh Adnan? Begitu pun Andi Sudirman Sulaiman sebagai gubernur definitif. Kalau dia mencari orang Luwu, kalau keyakinan saya, pasti kedua ini lebih maknyos, dalam arti kata lebih laku, baik itu Adnan maupun Andi Sudirman kalau mencari orang Luhut Raya. Kalau menurut Pak Dokter, kalau Adnan kira-kira lebih cenderung memilih siapa di antara keduanya ini? Kalau Adnan dan kalau Andi Sudirman lebih cenderung memilih siapa? Sesuai dengan kebutuhannya. Tentu ada saran-saran di dalamnya. Saran-saran dimaksud kita memberikan masukan kepada Adnan, Andi Sudirman untuk memilih karena indikator apa? Soal itu. Baik, Kak Kadir. Kalau kita berkaca pada rekor yang pernah terjadi, ya, Punggawa Macaka kemarin itu kan berpasangan dengan Luwu, Pak. Ya. Artinya Pak almarhum Ihsan Yassin Limpo itu menggandeng tokoh dan mantan Bupati Luwu. Andi Mosakar. Andi Mosakar. Dan itu di lokal, di daerah ini cukup signifikan. Bukan lagi signifikan, tapi saya pikir memenangkan di kabupaten itu. Walaupun tidak signifikan secara menyeluruh di Sulawesi Selatan. Boleh jadi bahwa Pak Anang ini akan melirik tokoh dari Luwu, ya, Kabupaten Luwu. Sebaliknya juga yang saya katakan bahwa boleh juga dia mencoba dari Luterah, yang secara umur itu tidak jauh-jauh banget, bisa saling melengkapi. Walaupun misalnya Pak Basmi juga saya katakan beliau adalah tokoh senior, juga barangkali ya istilahnya ada yang kelompok matang, begitu pula ada yang punya progresivitas semangat yang tinggi ya, dan sejumlah kelebihan yang dimiliki oleh Pak Adnan. Tetapi sesungguhnya keduanya ini
dari perspektif bahwa sukses eksekutif itu kedua figur yang kemudian kita sebutkan tadi adalah sama-sama sukses memimpin dan bertaruh secara elektoral politik memenangkan pilkada ataupun pilgub di tempatnya masing-masing, juga begitu pembangunannya cukup terasa dan bisa dinikmati oleh masyarakat di daerah masing-masing, baik Lutheran maupun Luwu. Begitu pula menjadi cerminan bahwa sesungguhnya kedua tokoh ini adalah patut untuk kemudian dibanggakan oleh masyarakat Luwu Raya untuk kemudian tampil yang ke depan di level yang lebih tinggi daripada level yang ada sekarang ini. Nah, menurut saya untuk kalkulasi ataupun idealnya untuk sejauh ini saya pikir keduanya masih ideal pada kedua itu. Nah, satu sisi pada Andi Sudirman Sulaiman yang sebentar lagi akan menjadi gubernur, tentu saja ini juga akan istilahnya bahwa sungguhnya ingin saya katakan bahwa Pak Andi Sudirman ini dari Boneh ataupun dari Bosoasi, ya kalau boleh kita katakan itu dapilnya beririsan dengan Bosoasi, Bosowa, tentu saja akan cukup cermat untuk kemudian memilih bahwa sesungguhnya geopolitik Luwu Raya ini itu juga adalah bagian daripada sesuatu yang perlu diperhitungkan. Apakah beliau akan masuk pada Luwu atau Luwu Raya, juga saya pikir ada preferensi yang berbeda, yang ingin saya katakan berbeda dengan Pak Adnan. Maksud saya bahwa Pak Andi Sudirman ini hari ini kalau ketika maju dan akan melirik tokoh dari Luwu Raya, tentu saja dia bisa kemudian mendekati Pak Andi Basmi dan seterusnya kan. Andi Basmi yang saya pikir punya irisan-irisan yang berdekatan dengan itu sebagai bagian daripada tokoh yang memang induk daripada Luwu, ya, Kabupaten Luwu, pemekaran kabupaten-kabupaten yang ada di Luwu. Nah, irisan-irisan itu sebetulnya juga bisa kita lakukan sungguhnya. Begitu pula saya pikir relasi-relasi perkawanan, ya, kekerabatan yang dimiliki oleh Opu Andi Basmi Masnawanya juga cukup besar dan seterusnya kan. Walaupun tidak bisa juga dipungkiri bahwa peluang untuk kemudian mendekatkan ataupun melakukan komunikasi dengan Ibu Indah juga tidak tertutup. Artinya kedua orang ini itu juga dari sisi umur saya pikir sangat dekat-dekat ya. Karena Ibu Indah sepertinya kalau tidak salah kelahiran tahun 77, sementara Andi Sudirman ini tahun 83 dia. 83 dan seterusnya. Jadi tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh itu, walaupun sesungguhnya dalam politik saya pikir umur ini kadang-kadang tidak menjadi problem untuk kemudian menyatunya sebuah pasangan. Nah, pasangan-pasangan itu saya pikir secara umum kedua tokoh ini baik Pak Adnan maupun Pak Andi Sudirman itu berpeluang untuk kemudian dan beralasan, ya, cukup alasan untuk kemudian menggandeng kedua tokoh itu. Baik, kita ke Bagas sedikit. Ya tentu Adnan ini kan kelahiran 86, Andi Sudirman 83, usia masih di bawah 40 semua, ya kan? Kalau dilihat dari segi usianya, apakah cocoknya dia menggandeng tokoh senior seperti Andi Basmi kalau dari utara, ya, Andi Basmi Matayang yang senior birokrasi, atau Indah yang muda? Menurut kacamata kita, ini masukan kepada mereka dalam analisis kita. Dipertegas, cocoknya dia Adnan ini harusnya mengambil siapa sesuai kebutuhan dalam kacamata kita. Ini bukan kacamata Adnan, kacamata kita. Ada gitu. Dan begitu pun sebaliknya, kacamata kita melihat Andi Sudirman. Cocoknya kalau dia harus memilih dari Luwu Raya, mau apakah cocoknya Indah atau Pak Basmin, kacamata kita. Tanpa kemudian menafikan atau menyumpah serapahan sebuah track politik, ya, dalam arti bahwa sesuatu momentum yang sudah terjadi ataupun sejarah politik, sesungguhnya Luwu itu sudah kemudian, ya, sudah terjadi bahwa Bapak Adnan ini, ya, Pak Adnan itu, Pak IAL itu sudah pernah melakukan uji mesin politik kekuatan dengan
Lu, Kabupaten Lu, ataupun basis Lu yang notabene adalah mantan bupati misalnya Andi Caka. Dan itu suaranya cukup signifikan dalam konteks itu, tetapi tidak mampu kemudian memenangkan pilgub ataupun suaranya sangat jauh terpaut dengan figur Andi Prof Andalan. Nah, sebab itu boleh saja untuk kemudian membukakan kembali pintu itu, tapi saran saya jauh lebih bagus kemudian untuk membuka lembaran baru. Lembaran baru artinya menggandeng dari daerah Lu Utara yang hari ini juga tokohnya, bupatinya juga cukup signifikan, cukup populer, dan cukup kuat untuk kemudian secara popularitas hari ini, trennya juga oke, untuk kemudian bisa dilamar untuk menjadi pasangan Pak Adnan jika sekiranya akan maju di Pilgub. Nah, sementara kalau saya juga ingin katakan Andi Sudirman kalau sekiranya memang tidak ada pilihan lain, saya pikir juga akan memperebutkan satu tokoh ini. Kecenderungan saya yang saya pikirkan ya, dalam arti bahwa sungguhnya Pak Andi Sudirman ini sudah pernah berpasangan dengan orang yang lebih senior dari dirinya. Dan itu ada peristiwa-peristiwa politik dalam konteks birokrasi kemudian menjadi sorotan publik. Ini saya katakan begitu. Tentu saja kemungkinan ya saya ingin sarankan bahwa asumsi yang ada ya kemungkinan Pak Adnan juga Pak Andi Sudirman juga ini kecenderungannya itu akan memilih juga Ibu Indah. Ya, dalam arti bahwa dengan segala pertimbangan, segala kalkulasi ya dan melihat kekuatan, saya pikir Ibu Indah juga akan lebih cenderung dipilih oleh Pak Andi Sudirman sebagai bakal pasangannya untuk maju di Pilgub 2024 kakak. Gitu ya. Artinya kajiannya kita kedua-duanya ini lebih membutuhkan yang muda dan perempuan. Ya. Bukan yang senior dan birokrasi. Ya. Baik sahabat dan sobat Episo, itu tadi pendapat dari Pak Dr. Ridwan Bawalang dalam menjawab pertanyaan saya dan tentunya mendiskusikan tema diskusi kami pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah di 2024 kelihatannya Pak Basmi Matayang atau Ibu Indah akan cenderung lebih diperhatikan karena keluarga Kahar Musakkar sudah pernah berkali-kali tampil mewakili Lu Raya namun tidak bisa memenangkan pertarungan. Saya ingin mengatakan begini bahwa kekalahan di keluarga Andi Musakkar bukan karena dia berasal dari Lu Raya, tetapi dia memiliki kelemahan-kelemahan yang sudah tadi saya sampaikan bahwa dia terstigma bahwa Aziz Kahar ini berasal dari kelompok Islam garis keras dan kelompok-kelompok non-muslim sangat ketakutan dengan kehadirannya. Terbukti kantong-kantong suara yang notabene pemilih non-muslim banyak itu jarang sekali mau memilih pasangan yang ada keluarga Kahar Musakkar di dalamnya. Tapi tentu berbeda ketika Adnan, Andi Sudirman atau tokoh yang lain menggandeng Andi Basmi Matayang atau Ibu Indah Putri Indrani, karena kedua-duanya tidak memiliki stigma yang terstigma oleh keluarga Kahar Musakkar, sahabat dan sobat Episo, sehingga 2024 belum tentu ketika Lu Raya digandeng dan tidak menang, dan belum tentu ketika Lu Raya digandeng dan non-muslim tidak memilih, karena tokoh seperti Andi Basmi Matayang adalah tokoh yang sangat nasionalis, plural, beliau dikenal sebagai tokoh nasionalis dan Nahdiyin. Begitu pun Bu Indah, seorang tokoh yang dikenal politisi perempuan yang merangkul semua golongan. Artinya ketika ini yang mewakili Lu Raya, saya lebih optimis Lu Raya bisa memperlihatkan sedikit geliat politiknya dibanding sebelum-sebelumnya yang diwakili oleh keluarga Kahar Musakkar, karena kedua-duanya ini lebih terstigma, lebih plural, lebih terbuka dan lebih merangkul. Pak Dokter ya. Siap. Itu sehingga
bagi figur-figur dari selatan maupun di tengah, jangan ragu untuk mempertimbangkan figur-figur dari Hulu Raya. Sekian, Pak Rektor, Siap. diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.